Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Ashabal fadilah, hadratil masyayikh wal asatid, ashabal ma'ahid, ashabat turkis sufiyah al-mu'tabarah an-nahdiyah, ashabal madaris al-islamiyah, sayyidi wa maulai hadratis syekh Kiai Haji Dr. Ahmad Mustafa Bisri Mustafa atalallahu baqa'ah dhukhran lana wal ummah al-mukarram akhil aziz Kiai Haji Yahya Taquf Rais Jamiat Nahdlatul Ulama a'azzahullah bi'izzih wa akramahu bikaramih. Yang terhormat Wazir Syu'unid Diniyah Indonesia Bapak Haji Yaqut Khalil a'azzahullah, Sekjen PBNU Kiai Haji Saifullah Yusuf atalallahu fi sihatin daimah, Katib Am PBNU Kiai Haji Sa'id Asrori, Wakil Ketua Umum Kiai Haji Zulfa Mustafa, siapa lagi? Oh, Wakil Ketua Umum juga Dr. Haji Amin Said Husni, Wakil Ketua Umum juga Sayyidil Habib Bilal dari Krapyak, Ketua Pencaksilat Pagar Nusa. Ini bisa nguntal slender nih. Gus Nabil Harun, anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia. Gambarnya banteng. Sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumala'i abna'i wa banati wal hudur al-mukarram Gus Bauddin bin Nyayu Hanid binti Fatimah binti Sofiyah binti Hafsah binti Ma'sum. Nah, Kiai Ma'sum itu dua dulur namanya Nyai Fadilah. Nyai Fadilah punya putri Nyai Fatimah. Nyai Fatimah punya putra Akil. Akil punya anak saya. Jadi saya dengan Gus Bah itu, Gus Bah panggil saya Mbah. Gus Bah itu memanggil saya Mbah. Alhamdulillah fi hadhil lailatul mubarakah nataqi bikum bimunasabati dzikra fatil marhumin masyayikh Rembang wa dzikra maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam insyaallah ala barakatillah. Insyaallah nahnu ahli syafa'ah. Allahumma kama jama'tana bi ahli masyayikh Rembang fi hadhil multaqa fi hadhil lailatul mubarakah ijma' bainana wa bainahum fi yaumil qa'ik fi yaumil akhirah. Ya Allah, seperti Engkau telah mempertemukan kita dengan masyayikh Rembang, pertemukanlah kita semua nanti di akhirat juga dengan masyayikh Rembang, almarhum al-maghfurlah Kiai Khalil Harun, Kiai Bisri Mustafa,
Nyai Ma'rufah, Kiai Khalil Bisri, Kiai Mustafa ini masih 200 tahun mana masih. Ya Allah. Alhamdulillah sampai hari ini pesantren masih merupakan Al-Hisnul Hasin, benteng yang kokoh yang mempertahankan ta'alimil Islam, ta'alimil ulumil Islamiyah. Sampai sekarang belum ada duanya. Ringkas cerita, ini udah malam ringkas ceritanya lah. Belanda melarang orang Islam sekolah. Jangan sampai orang Islam pinter, biarkan buta huruf. Yang sekolah orang Kristen, yang sekolah orang non-Muslim ke sekolah. Tahun 1902, mendadak Belanda memperbolehkan orang Islam pribumi sekolah. Tahun 1902. Kiai-kiai NU, begitu Belanda, belum ada NU, belum ada NU, kiai-kiai pesantren. Begitu Belanda membolehkan sekolah, malah kiai pesantren mengharamkan sekolah Belanda. Gak usah jauh-jauh, ayah saya yang baru wafat tahun 90. Ayah saya wafat tahun 90, ya Kiai Wingi ini lah. Kiai Wingi masih. Haram sekolah. Nulis dari kiri itu haram, nulis dari kanan dong. Belum lagi pakai seluar pendek, walaupun laki-laki, haram. Orang ketok, Masya Allah. Pakai dasi haram. Mungkin yang akhirat, yang neraka, malaikat Zabaniyah melemparkan orang pakai dasi dengan dasinya itu. Jalile man tasyaba biqaumin fahuwa minhum. Bu hadis, bu athar, bu khobar, bu itu. Yang penting bahasa Arab. Barang siapa mengikuti orang lain, berarti orang itu termasuk mereka. Niru Belanda berarti termasuk Belanda. Nah, kiai-kiai malah mengharamkan sekolah Belanda. Justru kiai-kiai mengawal, mendalami, mengkaji ilmu keislaman dengan berbagai macam ilmu di pesantren-pesantren. Non-cooperation. Gak mau pesantren terpengaruh dengan Belanda, maka pesantren eksklusif tertutup hanya ngajar kitab-kitab ilmu agama Islam. Jasanya besar sekali. Seandainya tidak ada pesantren, hari ini kita-kita ini gak akan paham tafsir, hadis, ilmu tafsir, mustalah hadis, ilmu fikih, usul fikih, ilmu kalam, betul bakal paham kita ini sekarang ini. Kalau tidak ada kiai-kiai pesantren. Maka para ulama, para kiai pesantren luar biasa jasanya terhadap perkembangan agama Islam. Muhammadiyah menerima kebijakan Belanda, masuk sekolah Muhammadiyah. Maka jasanya Muhammadiyah luar biasa juga. Apa? Menjaga, mengayomi, mengawal agamanya orang-orang Islam yang kerja di kantor-kantor Belanda. Orang-orang Islam, orang kota yang kerja di kantor Belanda, Islamnya tetap boten murtad, gak ucul dari Islam, berkat dipelihara oleh Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah tidak ada tafakuh, tidak ada pengajian, kajian, pendalaman ilmu Islam. Makanya jadi kayak seperti ini sekarang ini yang kita saksikan. Oh ketawa, ya seperti sekarang inilah. Ada enggak di Muhammadiyah yang alim kayak Gus Baha? Jawab, ada enggak? Ada enggak Muhammadiyah yang alim kayak Afifuddin Dimyati, Rejoso, ada enggak? Jangan enggak usah dibandingkan
Kiai Sahal Mbah Mun nggak usah, Kiai Dimyati Rois nggak usah. Dibanding dengan Kiai Nom lah. Ada yang alim kayak Kiai Zulfa, itu nonton. Jadi Muhammadiyah berjasa mengawal, ngopeni umat Islam yang kerja di kantor-kantor Belanda jangan sampai murtad. Alhamdulillah berjasa besar. Lah Kiai NU berjasa besar, riayah wal hifadz ta'alimil ulumiddin Islam al-Islamiyah, menjaga mengawal ilmu-ilmu keislaman. Lah yang berjasa besar mengembangkan agama Islam itu adalah para ulama. Bukan para demonstran, bukan. Takbir, apa itu? 212. Hampir 2 juta orang kumpul yang Monas sholat Jumat. Demo. Sawise demo tuh loh, sesudahnya demo sholat Jumat tuh loh. Apa Islam maju? Islam bangkit gitu? Islam berwibawa gitu? Enggak, sama sekali. Tetap yang berjasa besar, menjaga, memperbesar, meningkatkan kualitas agama Islam adalah para ulama. Sejak dulu, bukan dari sekarang. Orang yang berjasa besar menyempurnakan tulisan Arab. Waktu itu Quran ditulis oleh para sahabat penulis. Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar. Tulisannya mboten sempurna. Titik mawon mboten wonten. Ba, ta, ya, nun, podo. Ayo sama-sama maca kira-kira. Jim, ha, kho, gak ada bedanya. Dal, dar, sama. Ro, zai, sami. Sin, shin, sama. Nah, setelah berkembang Islam di luar Jazirah Arabia, setelah ganti generasi, kangelan baca Quran. Maka ulama yang berjasa besar menyempurnakan tulisan Arab, wad'un nuqat 'alal huruf, namanya Imam atau Syekh Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa namanya? Biasanya Toto, Soekardi, Solikin. Tahun 59. Beliau wafat tahun 62 Hijriah. Bukan sahabat, tabi'in. Atas perintah Panglima Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ketika itu khalifahnya Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Abil As bin Umayyah. Walhasil berjasa besar Abul Aswad Du'ali menggagas titik untuk membedakan huruf satu dengan yang lain. Sudah ada titik, umat Islam juga masih kesulitan baca Quran. Orang Rembang masih kesulitan lah. Maka ada ulama besar menggagas syakl, harokat, fathah, dhammah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, sukun, syiddah, tasdid, yaitu namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farohidi. Siapa namanya? Wafat tahun 185 Hijriah lah dari itu. Nah, mulai gampang baca Quran, mulai gampang. Tapi masih banyak orang baca Quran tidak benar. Rubba qari'il Quran wal Quran yal'anuh. Kadang-kadang orang baca Quran jangankan dapat pahala, malah dapat laknat dari Qurannya itu sendiri. Nyun sewu, mohon maaf. Orang Banyumas sampai sekarang, kiainya loh, kiainya bukan orang awam. Alhamdulillah ngalamin. Kalau panggil saya kiai sangat ngakil, insyaallah. Innallaha singun ngalim ahlussunnah wal jamaah. Sampai sekarang, gimana? Ada orang Banyumas enggak? Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Purwokerto. Itu berarti keluarnya suara menyuarakan huruf makhraj salah. Maka ada seorang ulama berjasa besar menggagas ilmu tajwid di tilawatil Quran, memperbaiki baca Al-Qur'an. Namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam. Sopo? Awas nih sesul angin lali awas.
Wafat tahun 224 Hijriah. Pun sekarang tinggal enaknya kita ini silahkan baca Quran yang rajin. Titik sudah ada, harokat sudah ada, ilmu cara membaca Quran dengan benar sampun wonten. Tinggal kita baca Quran yang rajin. Pesantren tidak boleh meninggalkan pelajaran Al-Quran. Bahkan bila perlu wajhan biwajhin, face to face, baca Quran itu mubasyarah. Kalau di madrasah hanya gurunya baca itu kan kurang mantap. Satu-satu maju, itu yang paling mantap itu. Pesantren walaupun modern kaya apa? Pesantren walaupun modern seperti apa? Harus wajib santrinya khatam Quran atau ngaji Quran. Sangat memalukan kalau ada khotib ceramah, khutbahnya bagus, ceramahnya bagus, menarik. Setelah mengeluarkan ayat Quran, pelontang-pelanteng. Pelontang-pelanteng apa? Gak benar baca Qurannya. Memalukan, Masya Allah. Tahun 99 Hijriah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz prihatin. Banyak sekali hadis palsu. Hadis bohong. Kalau Rasulullah pada bohong itu. Demi kepentingan politik, ekonomi, suku. Maka Khalifah Umar memanggil seorang ulama namanya Syihabuddin Roma Hurmuzi. Siapa? Roma Hurmuzi gampang lah. Mantan ketua P3 dulu gampang. Masih dulurnya Pak Sekjen. Syekh, cepet-cepet, ini sudah bahaya. Banyak hadis palsu. Bisa nggak bikin metode, ilmu metode seleksi hadis? Insya Allah bisa. 1 minggu jadi ilmunya. Seminggu. Kira-kira santri Rembang ada nggak bikin ilmu seminggu ya? Lahirlah ilmu mustalahul hadis. Hadis sahih syaratnya ada 4. Sanadnya mutasil. Rawinya dobit. Tidak pernah lupa. Apalagi kuat. Thiqah, bisa dipercaya. Gak pernah nyolong sendal. Adil, lempeng kelakuannya. Baru hadis sahih. Kurang 1 syaratnya jatuh hasan. Kurang 2 dhaif. Dhaifnya maqtu, muqata', mauquf, mursal, mu'allal, mun'am, mu'an'an. Ilmu kayak gini ini sudah tidak dikaji di luar pesantren. Gimana? SAG ngerti mbuare bukan SAG. Ngerti mbuare ilmu koyong ini. Hanya di pesantren yang masih memelihara ilmu seperti ini. Maka lahirlah metode seleksi hadis yang benar sehingga Imam Bukhari menerapkan, mentatbikkan ilmu ini. Beliau hafal hadis 600.000 diseleksi dengan metode ilmu mustalah hadis hanya 4.000 yang dianggap sahih oleh Imam Bukhari. Berjasa betul Ibu. Siapa namanya? Imam siapa namanya? Ada lagi. Wah. Yang berjasa besar untuk umat Islam, terutama orang awam, termasuk saya ini awam. Tapi saya kalau ini awam. Imam Ali Abul Hasan Al-Ash'ari. Beliau tadinya Mu'tazilah 40 tahun. Gurunya namanya tokoh Mu'tazilah Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali muridnya Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim muridnya Abu Hudzail Al-Allaf. Al-Allaf gurunya Ibrahim An-Nadham. An-Nadham gurunya Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid gurunya Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah. Wasil bin Atha gurunya Imam Muhammad bin Sayyidina Ali dari istri kedua. Sayyidina Ali niku setelah Siti Fatimah wafat nikah malih dengan namanya Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah, punya anak Muhammad, tidak berpolitik. Tidak berpolitik. Sayyidina Hasan Husain yang ibunya Fatimah berpolitik. Terjadi kasus Karbala, tragedi Karbala. Sayyidina Hasan wafatnya diracun. Sayyidina Husain dibantai. Imam Muhammad tidak berpolitik. Ngajar mawon di Masjid Madinah. Lalu muridnya itu Ma'bad Al-Juhani, pendiri mazhab Qadariyah. Jaham bin Sofan, pendiri mazhab Jahamiyah. Siapa lagi? Wasil bin Atha, pendiri mazhab Mu'tazilah.
Pokoknya muridnya pendiri-pendiri. Mudah-mudahan santri Rembang ada yang jadi pendiri. Minimal pendiri pom bensin 2 tak. Imam Abul Hasan Asy'ari, orang Mu'tazilah, jadi pendakwah Mu'tazilah 40 tahun. Kemudian beliau ragu-ragu. Ini Mu'tazilah ini lama-lama liberal. Quran harus masuk akal. Hadis yang sahih hanya 16. Yang lainnya nggak masuk, nggak sahih. Mu'tazilah hanya pakai hadis 16. Qul a'udzu birabbil falaq min syarrin ma khalaq. Berlindung dengan Allah dari kejahatan yang tidak diciptakan oleh Allah. Kalau Mu'tazilah berpendapat Allah tidak menciptakan syar. Kalau kita Ahlussunnah bacanya min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang diciptakan oleh Allah. Kalau Mu'tazilah dari kejahatan yang tidak diciptakan oleh Allah. Jadi contoh siapa? Manusia sendiri. Lama-lama ini kalau dilepas Mu'tazilah kebablasan ini. Maka Imam Abul Hasan Asy'ari istikharah, jumpa dengan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, keluar dari madhab Mu'tazilah, dirikan madhabmu sendiri. Maka Imam Abul Hasan Asy'ari pidato di Masjid Basrah menyatakan keluar dari Mu'tazilah, mendirikan madhab sendiri yang terkenal akhirnya dengan madhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Ringkasnya, kalau bertele-tele kalau saya terangkan 2 tahun nggak selesai nih. Ringkasnya madhab Asy'ari itu menetapkan bahwa Allah punya sifat yang wajib 20, yang mustahil 20, yang jaiz 1, yang wajib bagi Rasul 4, yang mustahil 4, yang jaiz. Ini sangat manfaat untuk orang awam. Pulang ya orang awam pulang. Kalau orang yang elit, Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Rushd, wah itu mau ikut asyir mau enggak terserah itu sih. Kita nih nggak tahu bahwa Allah punya sifat 20 kalau bukan Imam Asy'ari. Paham boten? Imam Asy'ari baca Quran bola-bali. Betul gak sampean? Saya baca Quran emang Kulhu, Falak, Nas, Al-Fatihah, Alif Lam Mim, ayat kursi, lillahi ma fis samawat, la ilaha illallah, tahlil berkat. Nah sing mimpin tahlil oleh berkatan udah lumayan, udah sudut separuh. Tapi penting, berkat itu penting. Berkat itu rizqon, halalan, thayyiban, mubarakan. Ayah saya itu rajin cari berkat. Kalau pulang dari acara tahlilan atau maulid Nabi, dapat berkat, dimakan oleh anaknya 5, laki-laki semua 5 itu. Alhamdulillah. Anak 5 ini ya lumayan lah, gak bodoh-bodoh amat. Kalau Fathul Mu'in bisa lah, kalau Alfiyah Fathul Mu'in bisa. Yang pertama Kiai Ja'far, sudah wafat. Yang ketiga Mustafa Aqil, mantunya Mbah Mun. Sekarang Ketua Dewan Syariah P3. Yang ketiga Ahsin. Yang keempat Ni'amillah Al-Azhar Mesir. Yang nomor 2 saya, ya lumayan lah, daripada sepi lah, lumayan. Itu di bang sepi lah. Saya pikir Masya Allah, nyun sewu. Tidak semua orang kiai, anaknya lumayan semua, enggak semua. Tapi ayah saya itu muridnya Mbah Khalil. Muridnya Mbah Khalil Harun. Mbahnya Gusmus. Di sini Hatam Alfiyah. Setelah di sini Hatam Alfiyah, pindah ke Lirboyo. Makanya saya harus datang haul di Rembang ini. Ayah saya iso moco alfiyah, iso ngaji alfiyah, hasil mondok datang Rembang. Nah kalau mboten mondok Rembang, kalau namung Lirboyo mawon kali Kerapyak. Pun 5 anak ini lumayan semua. Kenapa ya? Oh, ketemu. Karena dipakani berkat. Belum tentu anak yang dikasih makan gaji. Anak yang dikasih hasil proyek. Anak yang dikasih makan apa? Aspal atau apalah, Masya Allah. Ternyata yang dikasih makan berkat lumayan semua. Alhamdulillah. Pun
Imam Asy'ari baca Quran bola balik, wong salwangsul, tidak menjumpai ayat yang mengatakan Allah itu ada. Nah, ada di Qurannya tuh. Wonten mboten? Innallaha wujud. Wonten mboten? Orang sejawa orang tahu baca Quran orang sejawa. Wonten mboten ning ayat Quran innallaha wujud. Wonten mboten? Sami'un basir wonten? Bikulli syai'in alim wonten? Al-kulli syai'in qadir wonten? Qudrah, ilmu, hayah, hayyul qayyum wonten? Tapi Allah ada, tidak ada di Quran. Masya Allah. Coba, kalau nggak ada Imam Asy'ari, kita nggak tahu sifat Allah wujud mutun sumber. Saya itu, kalau bukan kan Imam Asy'ari. Imam Asy'ari dengan ijtihadnya memberanikan diri, menetapkan bahwa justru sifat nomor setunggal, sifat ning Qur'ane gak ono. Karena Imam Asy'ari setelah merenung, mendalami, memahami, tafakuh lah, tadabbur. Sesungguhnya kita ini tidak ada. Kita ini, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lafal ada karena ada yang ada. Dan kita menggunakan lafal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Anda paham murah ya? Kita ini ada apa diadakan? Diadakan. Yang adakan siapa? Yang ada. Yang ada sedurunge lafal ada itu ada sudah. Ya. Kita buktikan. Ada domir, pronoun, kata ganti, 3 bahasa Arab. Ana, aku, anta, engkau, huwa, dia. Silahkan dipakai, silahkan. Ana Said, ana Hasan, ana Abu Bakar, ana Abdul Hamid, ana Zainab, ana Tuti. Mati kabeh bakale, mati mboten? Mati semua nanti. Tinggal ana satu yang tidak mati. Tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku itu Tuhan. Bukan aku Said, bukan aku Khalid, bukan aku Ibrahim, bukan. Aku siapa? Aku Tuhan. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Itu artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Itu artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku Hasan, aku Ibrahim, aku Abu Bakar, aku Fatimah, aku Tuti. Mati kabeh. Tinggal aku Allah. Jadi sesungguhnya aku siapa? Sesungguh-sungguhnya aku siapa? Kita menggunakan kata aku ini adalah pinjam. Pinjam. Paham betul? Begitu pula anta. Anta Zaid, anta Abu Bakar, anta Solikin, anta Toto, anta Sukardi, anta Zainab, Maryam, mati kabeh bakale. Kecuali anta satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali anta. Kecuali engkau. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Paham boten? Terakhir huwa. Dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Hasan, dia Ibrahim, dia Solikin, dia Fatimah, dia Maryam. Mati kabeh bakale. Tinggal dia satu yang tidak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Mudah-mudahan paham, mudah-mudahan. Enggak saya ulangin, paham enggak saya ulangin enggak. Lu dikira gampang mah, ini paham ngeten orang tahu loh, paham ngeten iki. Maka tariqat Syathariyah nawi wiridan niku la ilaha illallah, la ilaha illallah pun ping 1 tapi ping piro lah ganti illallah, illallah, illallah supaya fokus. Dan la ilaha terlalu panjang. Kok melakukan mall di sini bakal la ilaha illallah baru ingat Allah.
La ilaha nang mall, nang toko, nang warung, nang pasar. Illallah baru ingat Allah. Panjang. Illallah saja. Illallah, illallah, illallah. Masih kepanjangan. Allah, Allah, Allah. Masih kesuwen. Hu. Yang taruh apa namanya? Taruh utama namanya? Syatoria. Tarekote Abdul Rauf Singkel di Aceh itu. Dan tarekote Syekh Muhyiddin Tasikmalaya. Tarekote Syatoria. Dikira hu supaya cepet-cepet eling Allah, orang eling pasar, orang eling sawah, orang eling toko mall. Hu. Jadi kesimpulannya, yang sesungguhnya aku adalah Allah, yang sesungguhnya engkau adalah Allah, yang sesungguhnya dia adalah kita ini pinjem. Pinjam betul jangan? Pinjam betul? Pirang tahun pinjemnya? Jawab. Akan minta berapa tahun pinjamnya? Orang jawab, masya Allah jawab ya. Orang jawab ya. Mau berapa tahun pinjamnya? 100. Wah, mau ngisi nang dipan wisan. Ngerepotin putu itu. Jawab yang benar, terserah yang meminjemin. Terserah yang sopo baru mulai kokene dicabut pinjamannya. Itu jasanya Imam Asy'ari. Kalau tidak ada Imam Asy'ari, kita tidak akan tahu bahwa sifat Allah itu wujud. Betul bakal niku. Dan diikuti oleh para ulama-ulama. Imam Asy'ari punya murid Al-Bahili, Abdullah Al-Bahili. Al-Bahili punya murid Abu Bakar Al-Baqillani. Baqillani punya murid Imam Haramain. Haram punya murid Imam Ghazali. Ghazali punya murid Syahrastani. Syahrastani punya murid Muhammad bin Umar Fahurazi. Fahurazi punya murid Abduddin Al-Iji. Al-Iji punya murid As-Sanusi. As-Sanusi punya murid Al-Bajuri. Al-Bajuri punya murid Ad-Dasuqi. Ad-Dasuqi punya murid Ahmad Zaini Dahlan. Zaini Dahlan punya Ahmad Khotib Sambas. Ahmad punya murid Abdul Somad Palembang. Mahfud Nawawi Banten. Punya murid Mahfud Termas. Punya murid Kyai Khalil Hashim, Khalil Bangkalan. Khalil Bangkalan punya murid Hashim Asy'ari. Hashim Asy'ari punya murid Kyai Khalil Rembang. Diikuti oleh para ulama madzhab Asy'ari. Imam Ghazali itu pintere pol. Tapi semono pintere taklid nang Imam Asy'ari. Imam Ghazali pinter banget loh. Ngarang fikih Al-Wajiz 1 jilid, Al-Wasit 3 jilid, Al-Basit 5 jilid. Ngarang ilmu kalam di Jamul Awam fi Ilmu Kalam, Al-Iqtisad fi I'tiqad, bab akhlak, Mizanul Amal, Adabuddin, Tasawuf, Al-Muqim Ad-Dolal, Ihalumuddin, Mishkatul Anwar, Filsafat, Maqasid Falasifah, Tawhid Falasifah, Al-Qasidah Ta'iyah. Segitu pinternya Imam Ghazali taklid pada Imam Asy'ari. Ya Allah. Enten SAG, ya Allah. SAG keluaran tamatan sekolah tinggi Islam swasta. Dosennya sering mencret. Bocah sering bolos, bayar 15 juta di wisuda, SAG. Gak mau taklid pada Asy'ari. Waduh, kembali Quran dan hadis. Silakan. Sombongnya Masya Allah, SAG. Sarjana alam. Bon. Nomor 2. Imam Syafi'i. Ini panjang Syafi'i ya, ringkas saja lah. Imam Syafi'i itu namanya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir kota Gaza, Palestina tahun 150, wafat di Kairo, Fustat, Mesir. Dusun Fustat namanya, di Kairo, Mesir tahun 204. Jadi Syafi'i itu usianya hanya 54, tua kulo. Saya udah 71 ini. Kulo 71 loh. Dikira masih nomor. Jadi orang tuh ada yang umurnya sedikit pendek tapi jembar. Imam Syafi'i. Imam Ghazali 55 tahun. Imam Nawawi yang ngarang Majmu' 24 jilid. Belum Riyadhus Shalihin, belum Adhkar Nawawiyah dan lain-lain lah. Syarah Sahih Muslim. Umurnya 45 tahun. Kiai Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur,
panitia tim 9 kemerdekaan Indonesia bersama Soekarno, Hatta, Agus Salim, Karno Mudakir, Abikus, Nolaimena, Marimis, Wahid Hashim, 39 tahun. Ya Allah. Belanja di Shopee Live semua diskon 5